على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المزمل واصبر 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 على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما وطعاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سماعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muzammil. Habis itu Al-Mudassir. Al-Muzammil adalah orang yang bersorban dengan sorban kenabian. Adalah orang yang bersorban dengan sorban kerasulan. Adalah orang yang bersorban dengan sorban keilmuan. Adalah orang yang bersorban dengan sorban yang penuh dengan hikmah. Itu maknanya Al-Muzammil, sorban. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah wahai Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad, ala ma yaqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan. Pastinya ucapan orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang musyrik pasti membuat kanjeng Nabi Muhammad apa? Bingung, marah bisa. Wahjurhum, dan tinggalkan mereka, hijrah. Tinggalkan mereka hajron jamila, dengan hijrahnya dengan cara yang jamila, dengan cara yang baik, dengan cara strategi yang cantik untuk meninggalkan mereka itu. Jadi harus pakai strategi juga. Hijrahnya dengan hijrah yang cantik, yang penuh dengan strategi yang sudah sangat bagus hijrah. Kenapa? Biar tidak terlalu banyak yang menjadi musuh. Makanya kita harus menyedikitkan musuh. Kalau kita tidak suka terhadap seseorang, terhadap perkataan seseorang, tinggalkan. Nggak usah didebat, nggak usah dilawan dengan ucapan juga yang menyakitkan juga. Karena ucapan orang yang tidak beriman kebanyakan itu menyakitkan. Makanya kanjeng Nabi disuruh bersabar, ditentang. Ucapannya itu penuh dengan nentang, pertentangan, tentang, berdebat. Kita tinggalkan. Kalau sudah tidak suka, tinggalkan. Tapi dengan strategi yang cantik, agar kita tidak terlalu banyak mempunyai musuh. Sedikitkan musuh, perbanyak sahabat. Wadharni, dan biarkan aku yang mengatasi, kata Allah. Apa yang diatasi oleh Allah? Orang-orang seperti apa yang diatasi oleh Allah? Kelakuan orang, perbuatan orang seperti apa yang diatasi oleh Allah? Wal mukadzibina ulin na'mah, yaitu orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang ia miliki, yang ia kuasai, uli yang ia miliki. Makanya di surat Ar-Rahman sering Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Fa bi ayyi ala bi rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Banyak hamba-hambanya Allah, umat-umatnya Rasulullah yang mendustakan nikmat-nikmat yang telah ia terima dari Allah. Dia ngakunya nikmat itu hasil dari usahanya sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah. Banyak yang mendustakan. Nah, orang-orang yang mendustakan ini, wadharni, biar aku yang mengurus, kata Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Gak usah kamu ngurus, biar aku yang urus. Wa mahilhum qalila, dan aku tangguhkan bagi mereka qalila, sebentar. Jadi aku gak akan langsung mengadab hamba-hambaku yang mendustakan nikmat-nikmatnya.
yang telah ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, tapi masih menangguhkan. Bukan mengabaikan, menangguhkan. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu menangguhkan, tidak melupakan, tidak mengabaikan. Pasti kalau waktunya diazab, diazab. Apa konsekuensinya bagi orang yang ingkar terhadap nikmat, yang mendustakan nikmat-nikmatnya Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia ingkar, kafir terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, pastilah Allah akan mengazabnya dengan azaban yang berat. Tapi ditangguhkan sama Allah. Siapa tahu dia itu bertaubat, siapa tahu dia itu sadar dan memohon ampun. Itulah sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, masih menangguhkan. Tapi ingat, menangguhkan bukan melupakan. Innallaha yumhil wala yuhmil. Jadi Allah itu menangguhkan, bukan melupakan. Inna ladaina, sesungguhnya kami mempunyai. Apa yang mempunyai? Mempunyai apa Allah ini? Angkalan. Angkal itu adalah belenggu, ikatan-ikatan yang kuat. Jadi kalau nanti bagi mereka yang mendustakan nikmat-nikmatnya Allah, Allah telah menyiapkan, Allah mempunyai belenggu-belenggu yang besok di yaumil qiyamah akan dibuat belenggu bagi mereka yang mendustakan nikmatnya Allah. Wa jahiman, dan Allah mempunyai neraka jahim yang apinya bergejolak ya. Jadi jangan terburu-buru. Kita kalau mempunyai tugas kebaikan, kita kalau mempunyai tugas yang fisabilillah, mengajak orang ke jalannya Allah seperti para ulama, ya boleh kita terburu-buru untuk memutuskan. Prosesnya yang sungguh-sungguh ya. Prosesnya yang berkualitas, biar hasilnya juga berkualitas. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru itu kelakuannya setan, nafsu yang membuat kita terburu-buru. Terbebas dari hutang, terburu-buru terbebas dari kemiskinan. Jangan terburu-buru. Proses yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh, agar hasilnya juga sungguh-sungguh atau berkualitas. Ada apa di dalam neraka jahim? Wa ta'aman dza ghussatin. Ada sebuah makanan yang makanan itu akan menyumbat di dalam tenggorokannya, di dalam kerongkongannya. Apa contohnya makanan itu? Zakum. Jadi kalau sampean ke Mekah besok, kalau sampean umroh maupun haji besok ke Madinah, ke Mekah besok, itu ada namanya buah zakum. Buah zakum itu kayak kelereng, tapi bulunya itu seperti jarum yang panjang-panjang. Itu makanan, ibaratkan besok dicontohkan oleh Allah, makanan bagi orang penghuni neraka jahim. Penghuni neraka pokoknya makanannya itu makanan zakum. Jadi makanannya itu buahnya seperti kelereng, namun bulunya itu seperti jarum-jarum yang tajam. Jadi kalau dimakan akan menyumbat ke dalam kerongkongan. Tidak bisa ditelan ya. Menyiksa. Wa adzaban alima. Dan di dalam neraka jahim itu ada azab yang amat pedih, yang amat dahsyat. Kapan itu terjadinya?
Kapan orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmatnya Allah itu dibelenggu dan dimasukkan ke dalam neraka jahim dan diberi makan dengan makanan yang menyumbat ke kerongkongannya dan diberi azab yang amat pedih, amat dahsyat. Kapan? Yauma tarjuful ardu wal jibal, di mana pada hari itu tarjuful ardu, dihancurkan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu digoncangkan, dihancurkan oleh Allah. Tarjuful ardu, digoncangkan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Buminya digoncangkan kayak ada gempa. Wal jibal, dan gunungnya juga digoncangkan oleh Allah. Kita aja ada gempa sekian detik aja udah khawatirnya udah luar biasa. Wa kanatil jibalu katsiban ma'ila, dan pada saat itu ada gunung-gunung saat itu katsiban, seperti debu, udah hancur, debu yang berserakan, yang dicurahkan dari atas langit. Jadi duar, jadi terbang itu gunung-gunung itu, jibal-jibal itu terbang ke angkasa, hancur dengan sehancur-hancurnya, sampai hancur seperti debu dan turun ke bumi lagi seperti debu yang dicurahkan dari atas langit. Jadi besok itu gravitasi bumi itu sudah tidak aktif. Jadi gunung-gunung itu seperti kapas berterbangan. Inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum, atas kalian semua, rasula, seorang rasul. Untuk apa mengutus seorang rasul? Syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kalian semua. Jadi Allah mengutus rasul sebagai syahidan alaikum, sebagai saksi buat kalian. Memang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini ummatan wasaton, umat yang bisa dibuat contoh oleh umat-umat yang lain. Akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang akhlakul karimah, karena mencontoh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad seperti apa? Karena ulkuhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Yang menjadi pedoman adalah Al-Quran. Yang menjadi panduman, katanya orang Jawa, adalah Al-Quran. Makanya akhlaknya Kanjeng Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Umatnya harusnya juga berakhlak yang mulia, karena dicontohkan oleh Rasulnya. Kalau Rasulnya akhlaknya udahlah akhlak Al-Quran, berarti kita umatnya juga berakhlak mulia. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti pernah juga Allah mengutus kepada Fir'aun juga utusan. Yang dimaksud adalah Rasul, adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus kepada Fir'aun. Sama. Jadi sebelumnya sudah pernah Allah Ta'ala mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa? Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Namun apa perbuatannya Fir'aun kepada Kanjeng Nabi Musa alaihis salam? Fa'aso Fir'aunur Rasul, maka Fir'aun itu bermaksiat, durhaka kepada Rasulnya. Bermaksiat Fir'aun itu, durhaka Fir'aun itu terhadap Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad.
Terus apa yang Allah berikan kepada Fir'aun? Fa'akhadnahu ahdaw wabila. Maka Allah menghukum Fir'aun dengan ahdaw wabila, dengan hukuman yang sangat berat. Kenapa kok Fir'aun yang dibuat contoh? Karena Fir'aun adalah orang yang sangat berkuasa, sangat kaya raya, tidak pernah sakit. Bahkan Fir'aun itu mengaku Tuhan. Kekuasaannya yang luar biasa, kekayaannya yang luar biasa, pernah ada di zaman terdahulu, zamannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkannya karena dia bermaksiat, durhaka kepada Rasulnya. Jadi Fir'aun ini sebagai contoh bagi Fir'aun kecil sekarang ini. Banyak sekarang Fir'aun kecil. Fir'aun yang besar sudah dicontohkan, sudah diadab oleh Allah, sudah dihancurkan oleh Allah. Jangankan Fir'aun yang kecil seperti sekarang ini, banyak orang yang menyombongkan atas kekuasaannya, orang yang meremehkan orang yang lebih rendah daripada dirinya, banyak sekarang. Itu contoh dari Fir'aun kecil pada zaman now ya. Fakaifa tattaqun, bagaimana mereka mau bertakwa? In kafartum, sedangkan mereka itu ingkar, kafir terhadap apa? Yaumai yaj'alul wildana shiba, terhadap suatu hari yang membuat anak kecil rambutnya beruban. Maksudnya hari kiamat yang sangat menakutkan. Anak kecil aja sampai rambutnya beruban saking takutnya. Jadi besok itu anak kecil yang masih lama berubannya, kecuali sudah dewasa umur 50, orang itu udah mulai beruban. Ada yang 40 sudah beruban, ada yang 30 sudah beruban, ada yang 20 sudah beruban. Menandakan seseorang itu penuh ketakutan dalam kehidupannya. Jadi sampean kalau melihat orang beruban, berarti dia tekanan batinnya itu terlalu dahsyat. Di dalam kehidupannya selalu ada ketakutan, nggak tahu takut sama apa. Apa takut nggak makan? Apa takut jatuh miskin? Pokoknya kekhawatiran yang amat sangat menyebabkan seseorang itu cepat rambutnya beruban. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Tatkala Kanjeng Nabi diturunkan surat Waqiah, itu Kanjeng Nabi juga beruban rambutnya. Dan surat-surat yang lain, surat Hud juga membuat Kanjeng Nabi beruban rambutnya saking takutnya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau mendapatkan wahyu yang menakutkan, itu membuat rambutnya beruban. Kadang Kanjeng Nabi itu kalau ada wahyu yang sangat berat dari Allah itu, sampai Kanjeng Nabi itu menutup wajahnya dari sorban. Sorbannya ditutupkan ke wajahnya, biar rasa ketakutannya Kanjeng Nabi itu tidak dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Saking beratnya amanah yang dipikul oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat berat. As-sama'u mamfatirum bihi, sampai langit terpecah belah karena saking takutnya pada hari kiamat itu. Pecah langitnya, pecah. Kana wa'duhu maf'ula, ada janji-janjinya Allah itu maf'ula, pasti terlaksana, pasti terjadi. Kalau janjinya Allah berupa kenikmatan, wa'ad. Kalau janjinya Allah berupa siksaan, wa'id.
Wa'ad, janjinya Allah yang membuat kita bahagia, yaitu surga, itu wa'ad. Kalau janji Allah berupa ancaman, yaitu neraka, wa'id. Karena wa'duhu, ada janji-janjinya Allah itu yang berupa kebahagiaan, yaitu surga, maf'ula, pasti terlaksana. Jadi kalau sampean sudah ditakdir, dijamin masuk ke dalam surga, pasti sampean itu akan masuk, akan terlaksana masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, wa'id, janjinya Allah berupa ancaman, apakah pasti terjadi? Belum tentu. Kenapa? Ya karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa tahu dia yang ingkar kemarin, dia yang kufur nikmat kemarin, bertaubat kepada Allah. Kalau yang baik pasti terjadi. Kalau dia ditakdirkan masuk surga, pasti masuk surga. Namun kalau dia ditakdirkan masuk neraka, masih nunggu Allah itu. Diancam oleh Allah masuk neraka, masih nunggu Allah itu. Siapa tahu dia itu sadar. Kadang manusia itu untuk menyadarkan manusia perlu dengan ancaman, perlu ditakut-takutin. Seperti anak kecil itu loh, ditakut-takutinnya. Kalau kamu nanti enggak sholat masuk neraka, ditakut-takutin. Kalau kamu enggak belajar nanti kamu enggak naik kelas, ditakut-takutin. Kadang untuk menyadarkan manusia harus ditakut-takutin, harus diperingatin. Awas loh, kayak gitu. Kadang seperti itu. Jadi kalau sampean punya mental seperti itu, berarti sampean seperti anak kecil yang harus ditakut-takutin. Kita kalau beribadah itu enggak usah ditakut-takutin lagi ya. Kita bukan anak kecil lagi kita itu. Kalau kita beribadah harus dari dalam hati, harus dengan dasar cinta kepada Allah. Baru nanti sholat kita, ibadah kita akan khusyuk, akan diterima, akan berkualitas nantinya. Inna hadihi, sesungguhnya ini apa? Neraka, terus ancaman-ancaman, azab-azab, belenggu-belenggu, makanan-makanan yang menyumbat di tenggorokan, dan azabnya Allah yang sangat pedih. Gunung-gunung yang dihancurkan, bumi-bumi yang digoncangkan oleh Allah, semuanya itu tazkirah, sebagai peringatan buat kita. Faman sa'a tauza, maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, mau mengambil sebuah pelajaran dari kejadian-kejadian itu, ila rabbihi sabila, maka ia kepada Tuhannya dia akan mencari jalan. Di mana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Setiap kita punya keinginan, kemauan, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Yang penting kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Makanya tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, agar Allah mengeluarkan kita dari permasalahan. Allah akan membuatkan jalan keluar dari permasalahan kita, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita berupa kenikmatan, berupa harta yang melimpah,
berupa anak yang soleh soleha, berupa kehidupan yang bahagia, tentrem, damai, sejahtera, selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya